Oke. Baiklah adik-adik sekolah minggu. Ya, nanti kamu. Sama Kalisda, Kak Kristin dan Kak Lisda akan memimpin ibadah. Jadi sebelum kita mengikuti ibadah, Kak Kristin mau sapa dulu semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, alamku besar. Yes, yes, yes. Oke, semuanya sudah mandi? Siapa yang masih bau? Tidak ada. Tidak kan? Kalau semuanya sudah ready, semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bernyanyi dari buku pendek Sekolah minggu nomor 29. Semuanya bangkit, abang. Semuanya tepuk tangan biar semangat. Orang tua tepuk tangannya mana? Orang tua. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata. Orang tiga Kata Yesus berkata damai yang berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi, orang tiga dan orang dua tidak ada suaranya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baiklah semuanya, minggu ini kita memasuki hukum Taurat yang keempat kali sekian. Oke, karena hari ini ramai banget ya. Ini kayaknya calon-calon yang mau dilepas Kak, langsung nampak semuanya. Tapi karena sebelum dilepas harusnya mereka memberikan kenang-kenangan atau contoh untuk adik-adiknya. Jadi semua yang merasa horong tiga bangkit berdiri di tempat duduk. Kalian mau dilepaskan? Ini rata-rata mau dilepas. Jadi harusnya bisa. Rata-rata, sayang. Sudah dipersiapkan. Sama-sama orang tiga mengucapkan titah keempat dan maksudnya. 1, 2, 3 ya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari. tetapi pada
laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita betul mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Puji Tuhan. Yang di belakang tadi ikutan ya? Atau belum apa? Harusnya bisa ya. Oke. Orang tiga silakan duduk. Minggu depan itu minggu ke-3 atau ke-4? Ketiga? Keempat. Waktu kalian yang belum dilepas adalah tinggal 1 minggu, 2 minggu lagi. Setelah itu kalian dilepas menjadi seorang remaja. Jadi dipersiapkan nikahnya. Sekarang orang dua, siapa yang sudah hafal? Dapat kupon. Siapa yang sudah hafal orang dua? Kakak, belum ada yang hafal orang dua ini. Kita suruh angkat bicara atau suruh ke depan? Di tempat dulu aja. Semuanya bangkit berdiri, orang dua dan orang tiga. Berdiri, orang 1, orang 2. Berdiri, orang 1. Oke. Orang 1 berdiri. Udah ada yang aduh kayak mana ini Kak Kristin, aduh udah hafal. Oke, ikutin Kak Kristin. Kak Kristin dulu baru kalian ikutin. Silent please. Oke. Tita keempat semuanya ikutin ya. Kak Kristin dulu baru kalian. Tita keempat 1, 2, 3 ya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki maupun perempuan. Pembantumu laki-laki maupun perempuan. Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan firman Allah. Jangan menganggap rendah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar. Dan mempelajarinya dengan gembira. Tuh, dengan gembira. Jadi minggu depan titanya Tita yang harus dihafal ya. Setidaknya orang satu isinya. Oke?
maksudnya nggak apa-apa kalau belum hafal. Orang dua semuanya harus bisa. Tita kelima dan enamnya karena kalian mau naik ke horong tiga harus bisa. Semuanya silakan duduk. Oke, lipat tangannya. Tutup mata. Kita bersama-sama mengucapkan doa hukum Taurat Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Horong tiga yang di belakang. Yuk berdiri dulu. Ayo berdiri orang sakti ya. Oke, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 20. Bangunlah kawan, bangun sholatku. Bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya. Bergandeng tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan. Jangan berhenti, terus melangkah, mengejar harapan. Sekali lagi. Hai kawan. Bangunlah hai kawan, bangun sholatku. Bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya. Bergandeng tangan kita melangkah bersama. Semua. Masa depan cerah, impian di depan. Jangan berhenti, terus melangkah, mengejar harapan. Kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke. Oke, kali sudah kita akan mendengarkan ayat bulanan pada minggu ini. Kemarin macet ya. Kak Christine sama Kak Lisda minta maaf karena kuponnya macet, ya kan? Tapi tetap ya dicatat kan Kak, tidak ada yang tidak dibayar. Nanti boleh dilapor. Kak, bulan yang lalu belum dibayar nih. Bisa. Sekarang kita aktifkan kembali dari horong 1. Siapa yang sudah hafal ayat bulanannya, maju ke depan biar dapat kupon. Yuk Pak, maju ke depan. Cuma nurut aja. Ayo Kakak Ruth dari horong 1. Ada lagi horong 1? Siapa orang satu yang hafal ayat bulannya angkat tangannya? Cuma bisa. Let's go sini. Bisa. Bisa. Ayat bulanan bisa. Oke. Kita dengarkan ya. Adik-adik horong 1. Halo. Hai. Hai. Hello. Hai. Hello. Fokus ya. Oke. Kita dengarkan Kakak Ruth untuk mengucapkan Ulangan 7 ayat 9. Tuhan Allahmu, dialah anak-anaknya,
ketiganya kepada orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya dan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tepuk tangan dulu. Oke, nanti dapat kupon ya Bapak. Good job, silakan duduk. Sesi 1 dari orang 1 ya Kak ya. Presentasinya rendah kali. 0,08 dari sekian ribu anak sekolah minggu. Orang 1 minggu depan harus bisa. Oke? Oke. Orang tua, siapa di sini yang sudah hafal angkat tangan? Aduh sedihnya. 1, 2. 3 orang aja. Gimana ini Kak Rizda? Kita ajak ke depan. Ayo maju ke depan ya. Ayo ke depan. Nah, kalau 3 orang yang bisa, Kakak mau yang mengucapkan bukan mereka, tapi kalian bangkit berdiri semua. Berdiri. Perasaan minggu lalu Kak Christine udah penggal-penggalin ya Kak ya. Bukan mereka Kak. Kemarin udah dipenggal-penggalin. Untuk hari Senin dari sebab Tuhan. Untuk hari Selasa Allahmu sampai yang memegang. Untuk hari Rabu udah dipisah-pisah, dipotong-potong. Orang 2. Hello. Udah mulai gak fokus. Hai. Hello. Hai orang tua. Hai. Mama nggak ada suaranya. Hai. Hello hai. Erwin, mana suara ngangku? Kalian semua belum hafal. Kak Christine gak mau marah, tapi maunya kalian yang mengucapkan. Semakin kalian gak menghafal, semakin kalian yang berdiri semua. Yang di depan ini 100% excellent, 100. Jadi kalian sama-sama dengan mereka mengucapkan Ulangan 7 ayat 9. Ayo, Sofi yang memimpin ya. Harus bisa memimpin sejak dini. Ya Sofi, 1, bilang, aku 2. Ulangan sama-sama kita mengucapkan. Berapa? Sama-sama kita mengucapkan ayat Ulangan 7 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Ulangan 7. Sebab itu haruskah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih dan berpegang pada perintahnya Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tepuk tangan dulu untuk adik kalian yang di depan. Ini siapa yang menang? Ini Maisela, ini Sofi, kamu siapa? Asia. Nah, 3 orang, nanti kuponnya dapat 2. Ya, silakan duduk. Dapat 2 ya Kak, soalnya mereka presentasinya 10 dari 80%. Jadi adik-adik yang belum hafal, minggu depan bisa? Bisa lah ya. Udah mau naik orang 3, angkat tangan siapa yang mau naik orang 3. Erwin, Elsa, Kakak, Paul. Banyak ini, wah semua ini. Kalau kalian pindah ke orang 3, tapi kalian gak hafal, kayak mana nanti adik-adiknya? Ya, oke? Gak ada jawabannya. Oke, orang 2. Silakan duduk. Nah, karena orang 3, kuponnya akan diwariskan kepada adik-adiknya. Oh, jadi nanti kalian ke remaja kalian bawa kupon itu? Ya udah. Angkat tangan yang sudah hafal. Harusnya semua, sama sedihnya. Gak bisa semua. Maju ke depan. Yang cewek dulu. Maju ke depan yang cewek dulu. Bunyi di belakang teman, jadi nampak suaranya. Ayo yang perempuan, balok yang di sini.
Nah, cantik-cantik kan anak Tuhan Yesus ini kan. Cantik dan mempesona. Majulah ke depan. Gak paten. Ini kebaloi yang di depan ini. Nah, baru paten anak-anak Tuhan ini. Kamu sana geser. Atre. Samping kakak. Kakak yang cantik. Siapa yang mau memimpin mic-nya? Oke. Tidak ada yang mimpin tapi suaranya harus jelas biar orang dua dengar. Oke. Tanda titik komanya nampak ya. Ulangan 7 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Suaranya. Sebab suaranya. Tuhan Allah yang memegang dan kasih Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tepuk tangan dulu untuk kakak-kakaknya. Ini contoh ya, contoh untuk adik-adik. Silakan duduk. Harusnya kalian semua udah bisa. Terima kasih. Nanti kuponnya ya. Ayo. Oke, yang terakhir laki-laki silakan maju ke depan. Ini semangat kali mau mengambil kupon. Cordia. Siapa namamu bang? Yabes. Itu aja. Yabes, Cordia, Samuel, Bodo, Yohanes, Paul. Paul siapa? Arman. Bukan Samuel ya? Maaf, salah. Sini maju ke depan, biar ganteng. Gak paten kali gak ganteng. Biar nampak sama adik-adik ini. Wih, ngomong-ngomongnya ganteng kali bang. Belum pelepasan. Oke, siapa? Arman. Kan cowok harus bisa memimpin. Ayo Arman, sama-sama mengucapkan ulangan 7, 1, 2, 3 ya. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang masih kepadanya dan memegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk kamu juga. Nanti ini calon-calon guru poni juga, oke? Ya, silakan duduk abang-abang ganteng. Puji Tuhan ya, orang tiga memberikan contoh yang bagus. Semuanya sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersama-sama mengucapkan 2 ayat ulangan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Orang 2 yang di belakang, orang 1 yang di belakang berdiri. Sudah? Bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 190. Akulah Allah Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Semangat. Orang 1 tepuk tangannya mana? Orang 3.
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam gajah maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman. Tapi sebelumnya Pak Christine tetap akan mengingatkan kita anak AKBP, gerejanya di AKBP, jadi harus tahu nama-nama minggu. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis. Jadi kita nanti dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Nah, pengumuman yang pertama adalah yang mau dilepas. Kami mohon untuk huruf 3 nanti datang ke Kak Cindy, Kak Christine atau Kak Lizda, dicatat yang sudah kelas 2. Tidak bisa dikompromi ya. Yang sudah kelas 2 SM bisa dilepas. Yang kelas 2 SMP bisa dilepas, didata namanya. Karena kita akan pelepasan di bulan Agustus pas gereja gabungan. Coba angkat tangan yang mau dilepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. 6. Sesi pertama. Podo udah kelas 2. Oke. Pengumuman yang kedua, setiap hari Jumat kita ada latihan paduan suara. Siapa di sini ikut paduan suara? Ya, ikut paduan suara, angkat tangannya siapa? Nah, Ikut. abang juga ikut. Sesuai pengumuman hari Jumat kemarin, kita latihan paduan suara setiap Jumat sore jam 5:30. Kita kumpul di atas jam. Kita kumpul di atas jam 5, paling lama 5:15. Ya, minggu lalu ada yang datang jam 5:20. Kawan ojek dulu. Jadi telat kawan-kawan yang lain. Jadi datang paling lambat jam 5:15. Lewat dari situ sama orang tua. Paham? Paham? Paham semua? Jadi jangan datang jam 5:20 ke atas ya, udah terlambat. Nah, kita punya kabar gembira. Ada yang bisa tebak? Mulai minggu ini kita akan mengadakan Sabtu ceria. tangan dulu. Dari semangat. Dengarkan. Kita akan mengadakan Sabtu ceria minggu depan. Sabtu ini jam 4 sore di gereja ini. Dengar? Jam berapa? Jam berapa? Hari apa? Di mana? Bilang mamanya kita sudah ada satu. Ceria. Oke. Pengumuman ada 3 yang tadi, paduan suara, Sabtu ceria, sama yang mau dilepas. Dan yang terakhir,
Iya, sore sayang. Tidak jam 4 subuh. Siapa di sini yang tidak bawa Alkitab? Ini. Satu orang. Angkat tangannya tinggi-tinggi yang nggak bawa Alkitab. 1, 2, 3. Wah, makin nambah ya Kak ya. Sabar sebentar. Sabar sebentar. Sudah waktu mundur ya. Kalian setiap hari diingatkan membawa hati. Kenapa makin bertambah orangnya? Perasaan minggu lalu cuma 2 orang, naik 4 sekarang. Siapa yang tidak bawa? Coba aku lihat. Angkat tangannya lagi siapa yang nggak bawa Alkitab? Mana punya Wadi? Wadi mana punyanya? Bersama kakak. Yang sama kakak harusnya dikasih. Nih. Siapa di sini yang nggak bawa lagi? Siapa lagi? Maisela sama siapa? Sama abang. Ada nggak? Siapa lagi? Adik nggak bawa? Tidak dibenarkan ya. Ini Kak Kristin ngasih pinjam, bukan berarti kalian adanya Kak Kristin nanti pinjam aja punyanya. Salah ya. Yang abangnya, kakaknya, banyak pasti ganti-gantian. Alkitab di rumahnya cuma 2 atau 3, baru dikasih pinjam. Bukan berarti kalian tidak bawa Alkitab. Siapa minggu depan yang tidak bawa akan duduk di depan bersama Mama Sintua. Jadi gabung kongsi-kongsi sama Mama Sintua ya. Nanti kalian pinjam Alkitab sama Sintua. Biar sama-sama kayak Sintua nanti kalian. Ya kan? Pinjam dulu sama gitu. Gak malu kalian. Kalau kamu Kristen sih malu. Dengar orang dua, kecuali yang dipakai kakak-kakaknya. Dan yang terakhir, pengumuman yang terakhir, Ruth dan Yohanes, Paulus, Fabio, yang berkulit rapor. Baru 2 orang yang mengumpulkan rapor. Namanya siapa? Nama Adik, John. 3 orang masih yang mengumpulkan raportnya, yang juara 1, 2, dan 3. Kalau kalian tidak mengumpulkan raport, artinya kalian tidak mendapatkan hadiah. Yang mendapat ranking 1, 2, dan 3. Kemarin ada sekitar 7 orang, tapi yang mengumpulkan cuma orang. Dimohon ya, minggu depan terakhir sebelum orang 3 dilepas, biar kadonya cepat. Ya, mohon kerjasamanya ya. Sekian pengumuman. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita kembali memuji nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Yuk, orang 1 bangkit berdiri. Yo, orang 1. Ini orang 3 ini loh. Kakak bangkit. Orang 1 yang di belakang bangkit berdiri. Baiklah, kita bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu nomor 76. Musik. Dengar musiknya.
tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa dalam surga. Kami sungguh berterima kasih karena kami masih boleh bersama-sama di tempat ini untuk bersekutu bersama-sama dengan teman kami, terkhusus buat Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan terkhusus telinga kami, dan kami dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan cari posisimu yang aman, ya, yang aman, yang nyaman buat kamu, yang nyaman juga buat Nasaroha. Coba kalau kalian gak nyaman, pasti Nasaroha juga gak nyaman menyampaikan firman Tuhan. Sudah? Sudah bersandar? Orang kecil, semuanya bersandar dulu. Ambil tasmu di belakang, bersandar. Orang dua, orang tiga. Orang satu yang sudah bisa membuka Alkitab yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 8. Dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru. Ya, ada pula yang cari di Perjanjian Lama itu. Itu di Perjanjian Baru, Pak. Sudah dibuka? Kalau sudah siap dan dibuka, langsung taruh di atas dulu Alkitabnya. Angkat Alkitabmu bagi yang sudah siap membuka. Lebih cepat adikmu daripada kamu ya, orang dua. Nah, itu lagi bingung. Sudah? Orang tiga semuanya? Sudah? Sudah. Baca ayat keempat. Yang orang tiga, Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat. Kalian baca. Mereka yang berkorban hidup menjalankan seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Oke, Horong 2 ayat 5. Ayat yang ke-6, balik lagi Horong 3. Ayat 7, Horong 1, Horong 2. Ayat yang ke-8 semuanya kita 2-3 ya. Oke. Firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 8. Ayatnya yang ke-4 sampai ke-8. Ada di situ satu tokoh yang bernama Filipus. Filipus ini siapa sih? Menurut kalian Filipus itu siapa? Seorang murid Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, ketika Filipus tadi dikasih tahu dalam Alkitab kita ini menyusuri sesuatu kota yang bernama Samaria. Samaria itu adalah perpecahan atau bangsa Israel yang berada di sebelah utara. Itulah yang disebut nama. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika Filipus tadi sampai di kota Samaria tadi, bukan hal yang mengenakan, tetapi sesuatu hal yang sangat gimana ya? Orang Samaria itu terkenal dengan orang-orang yang tidak punya keyakinan, ya kan?
Ketika Filipus berada di Samaria, Filipus itu menunjukkan hal-hal yang sangat baik ketika dia berada di situ. Akhirnya, ketika Filipus menyampaikan Injil kepada orang-orang Samaria, mereka pertama-tama menolak. Tetapi ketika perbuatan Filipus mereka lihat sesuatu hal yang menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul mengimani atau melihat pekerjaan daripada Filipus. Nah, apa yang terjadi adik-adik di sekolah minggu ketika Filipus berada di Samaria itu, akhirnya mereka juga dengan senang hati menerima Injil. Menurut kalian itu Injil itu apa? Injil itu artinya apa adik-adik sekolah minggu? Apa? Kalian sekolah ya? Kalian pernah nggak mendengar Injil di sekolah? Menurut kalian arti Injil itu apa? Apa? Menceritakan tentang Yesus. Masih ada sepenggal lagi yang tidak ikut. Injil itu artinya kabar sukacita yang memberitakan Yesus sebagai Mesias yang telah menebus kita dari mana? Dari mana? Dosa inang saroha, dosa kamu. Tapi ketika Filipus tadi bersama-sama di kota Samaria itu menunjukkan perbuatan yang baik. Akhirnya mereka yang berada di Samaria itu melihat jelas perbuatan daripada si Filipus. Kita di sini pun ada sekolah minggu yang ada melalui kolam ini. Tunjukkan kamu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus, anak-anak terang. Buktinya apa? Ya, bukan hanya pendeta, Bible Pro, diakones, para sintua, bukan cuma itu yang disarankan Tuhan memberitakan Injil. Kita di sini pun bisa melalui apa? Perbuatan kita yang baik. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan pun itu adalah suatu perbuatan yang menginjili, ya kan? Bukan hanya berkhotbah yang menginjili, bukan. Ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, ketika kalian bersama-sama kita bernyanyi di sini, itu suatu menginjil, suatu perbuatan yang menginjil. Jadi jangan kalian ini ya kira, hanya pendeta yang bisa menginjil. No, kita di sini pun bisa melalui perbuatan kita. Melalui apa? Kita di sini diam, sportif, semuanya mendengarkan firman Tuhan. Itu suatu perbuatan yang menginjili juga. Bukan hanya memberitakan firman Tuhan saja yang menginjili. Kita di sini pun melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita di sini pun, ya, itu adalah suatu perbuatan yang menginjili. Demikianlah halnya yang dilakukan oleh Filipus kepada orang Samaria. Demikian juga kami di sini memberitakan Injil, ya kan? Tadi kalian bilang Injil itu menceritakan tentang Yesus. Yes, benar. Menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, ya kan? Kita sudah memperingatinya, ya kan? Jumat Agung, dia disalibkan, padahal dia tidak bersalah, ya kan? Itu semuanya karena perbuatan dosa kita. Tetapi di sini dinyatakan melalui Filipus tadi, orang-orang yang berada di Samaria itu orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tetapi melalui firman Tuhan, melalui Filipus, mereka dengan senang hati menyambut, ya kan? Menyambut firman Tuhan tadi. Sama halnya dengan kita di sekolah minggu. Setiap minggu kita mendapatkan siraman rohani melalui firman Tuhan, ya kan? Kita dengarkan atau kita abaikan, itu tergantung pribadi kamu. Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan dan engkau melakukannya itu di dalam hidupmu, so pasti hidupmu juga
juga menjadi orang-orang yang terarah. Tidak ada lagi di sini yang melawan orang tuanya. Tidak ada lagi di sini yang susah diatur oleh orang tuanya. Tetapi jeli mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan pasti hidupnya agak berbeda ini. Orang-orang yang sudah menyambut firman Tuhan di dalam hidupnya pasti hidupnya bisa diarahkan. Inilah orang-orang yang menjadi sukses ke depan. Karena apa? Dia mengimani, dia mendatangkan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak diperbolehkan iblis datang di hatinya. Makanya ketika kamu sekolah minggu pun, kalau kau undang iblis di hatimu, pasti akan datang. Kayak inilah. Nih, cerita dirimu. Jadi, adik-adik, di sini kalianlah yang dibilang itu Filipus sekarang. Kalianlah yang menjadi perantara memberitakan Injil. Bukan hanya memberitakan Injil, tetapi dalam kehidupanmu tercerminlah kamu menjadi anak Tuhan. Melalui apa? Itu tadi ada di sekolah minggu. Ketika kita beribadah sama Tuhan, mari kita bernyanyi. Bukan menyenangkan hati kami, bukan. Enggak, kami enggak butuh kalian nyanyikan. Tetapi kita bersama-sama di sini untuk Tuhan, ya kan? Jadi disinilah kita diuji, disinilah kita diajari, disinilah kita dibimbing, disinilah kita diarahkan menjadi anak-anak yang mau mendengarkan tentang Injil tadi. Ya, jadi disinilah kita mau berbaur. Tidak memilah-milah teman. Bukan hanya satu aja temanmu, tetapi engkau berbaurlah dengan anak-anak yang tidak seagama dengan kita. Ada enggak di sini? Dia kan agamanya beda. Ada enggak begitu? Enggak boleh, ya kan? Tuhan kita mengajarkan kita tidak memilih-milih teman, dan kita tidak boleh menduakan Tuhan kita itu. Karena Tuhan kita itu tidak mau diduakan. Kalau mungkin kita mau menduakan, tetapi Tuhan itu tidak mau diduakan. Jadi Filipus yang tadi ketika dia berada di Samaria, dia menjadi suatu tokoh yang begitu mempengaruhi orang-orang Israel. Jadi kita di sini pun adik-adik sekolah minggu bisa tunjukkan hidupmu ini adalah anak-anak Tuhan. Tunjukkanlah hidupmu ini yang sudah menerima. Karena apa? Coba kalau kita pintar, ya kan? Dapat ranking selalu di sekolah. Si tulus sana, si tulus sana, si tulus itu, Mas. Jadi tanpa kami mengawasi kalian pun, kalau kalian memang tadi sama ya yang Inang bilang tadi, kalau kalian mengundang Tuhan di dalam hidupmu, pasti kamu tidak bakalan ribut. Tapi sekali-sekali kamu mengundang iblis dalam hatimu ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, ributlah kau terus. Yakin gak? Pasti. Karena kamu gak mengimani, gak kau hadirkan Tuhan Yesus dalam hidupmu, akhirnya kamu ribut selalu. Kalau ini memang itulah jiwa-jiwanya, itulah masa-masa mereka. Gak mungkin kamu ikut ribut sama kayak macam dia, ya kan? Jadi kalau di sini ribut, kamu tidak ribut, so pasti mereka juga iya. Kenapa kita ribut ya? Padahal di sini cerita. Biarkan, karena memang itulah mereka. Ya, itulah masa-masanya. Kamu gak usah lagi masa-masamu itu. Mau balik lagi kau TK, mau balik lagi kau kelas 1. Hello. Ya, jiwamu itu samalah, bentuk sama seperti Filipus tadi, menjadi saluran berkat bagi orang Samaria. Kamu pun harus begitu. Anak-anak sekolah minggu balik jadi saluran berkat bagi gereja yang lain. Tunjukkan kamu, oh saya anak HKBP. Saya harus tunjukkan, saya ini anak HKBP. Ada apa dengan anak HKBP itu rupanya?
Jadi di mananya imannya kau imani. Adik-adik di sini, Filipus yang tadi menunjukkan pribadi yang begitu, yang membuat orang Samaria tadi menjadi menyambut firman Tuhan. Kamu buatlah itu di dalam hidupmu. Jangan pula kau jadi contoh. Hei, itu anak siapa? Itu anak KBP. Kenapa? Mencuri? Hah? Ada nggak pernah guru sekolah minggu atau mamamu mengajarkan kau mencuri? Tidak ada. Karena dilarang, ya kan? Jangan engkau mencuri. Berarti itu suatu larangan. Jadi itu yang disampaikan oleh Filipus kepada Samaria. Semua kita yang ada di sini, sampaikanlah Injil tadi. Sampaikanlah kabar sukacita tadi kepada tetanggamu, kepada mamamu, kepada bapamu. Ya kan? Oh iya mak, tadi kami cerita Mang Saroha menyampaikan firman Tuhan tadi. Apa itu tentang Injil? Oh, jadi udah tahu sekarang arti Injil. Orang tua siapa yang pintar pasti akan menanyakan kamu setiap minggu. Melalui itulah melihat kondisi kamu, pertumbuhanmu, apakah kamu menerima atau mengacuhkannya. Nampaklah di sini. Kurasa nggak pernah ditanya orang tua, tadi kalian nyanyi anak? Mana sempat, mamamu sibuk dengan musik, kalau nggak menggosip, ya kan? Orang tua yang bijaksana pasti akan menanya anaknya, nak tadi siapa ya guru sekolah minggumu yang cerita? Oh iya, tadi Nang Saroha. Terus minggu kemarin siapa yang cerita? Inang Saroha lagi, hah? Nang Saroha terus. Tunjukkan kamu bisa seperti Inang Saroha. Bukan hanya bercerita aja tentang menginjili tadi, berbuat sesuatu hal pun di dalam sekolah minggu ini. Berdiam diri kalian itu adalah suatu sifat yang menginjili, ya. Jadi bukan seperti Inang Saroha. Ini jangan ini. Bukan hanya begitu saja yang menginjili. Tapi di sini kita diajak melalui Filipus tadi. Marilah kita sama-sama menyambut firman Tuhan agar kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Itulah yang menjadi intinya di dalam firman Tuhan hari ini. Biarlah hidupmu dan jadikanlah hidupmu menjadi saluran berkat bagi sesamamu. Tidak hanya bagi orang tua, tetapi semuanya di sini sudah merangkum menjadi berkat bagi sesama. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau nggak ada, Inang Saroha yang bertanya. Ya kan? Tadi ketika seseorang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kota Samaria, siapakah nama tokoh tersebut? Berarti nggak ada Pak Kupon dong? Karena semua tahu, ya kan? Contoh daripada kita berada di sekolah minggu ini, ya, gak usah jauh-jauh. Ketika kamu berada di sekolah minggu, sifat menginjili yang ada di ruang lingkup kita ini yang sudah kamu lihat, ya, apa contohnya? Apa contoh sifat menginjili waktu kamu mengikuti ibadah sekolah minggu? Yang pertama apa? Yang pertama buat suaramu. Gak usah kau meragukan akan jawabanmu. Sifat menginjili ketika kamu berada di sekolah minggu, bernyanyi. Bernyanyi yang bagaimana? Yang kedua, hah? Apa? Berdoa. Apa? Gak usah takut, udah aku bilang aku gak makan orang. Yang pertama tadi bernyanyi sungguh. Yang kedua, berdoa yang bagaimana?
tuamu nanti nampak di situ matamu yang bolong kah, yang bagaimana nampak, ya kan Ama? Nampak. Karena video amal itu membuktikan kamu anak-anak yang sungguh-sungguh di sini, ya kan? Yang ketiga, orang dua dan orang tiga, diam. Tertulis di mana tadi cerita kita adik yang orang satu? Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai cuman si Ruth aja yang tahu. Matanya gitu. Oke. Siapa nama tokoh yang berada ketika Inang Saroha yang tertulis di dalam Alkitab? Siapa nama tokoh yang tertulis dalam Alkitab? Berarti semuanya mengerti. Gak mungkin gak mengerti. Inang Saroha udah kencang-kencang ngomongnya, ya. Ya. Adik-adik sekolah minggu, intinya di sini menjadi berkat bagi menjadi berkat Kenapa sekali kalian ngomong padahal masih pagi nih. Sama Nang Saroha capek mulai dari Malang, ya orang meninggal lagi, kesana lagi, melihat Inang si Dorta lagi. Gak ada yang bilang capek. Syukurilah yang Tuhan berikan samamu. Kalau kamu diberikan suara, bernyanyilah kamu untuk Tuhan. Kalau kita disuruh di sini berdoa, berdoalah buat Tuhan, bukan untuk kamu, ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, inti cerita kita tadi menjadi berkat bagi sesama. Ya, menjadi berkat bagi sesama. Itu firman Tuhan hari ini. Semuanya sudah mengerti? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah hidup kami ini menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Bukan hanya kepada tetangga kami, bukan hanya teman kami di sekolah, tetapi biarlah hidup kami ini menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Dan biarlah hidup kami ini berjalan menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua kami. Biarlah mereka Engkau berikan kesehatan. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka rezeki, agar kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, sebentar kami mau pulang dari tempat ini. Kiranya Engkau menyertai kami di perjalanan dan tibakan kami berjumpa dengan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kami ini juga tak luput dari dosa dan pelanggaran yang kami buat. Biarlah Tuhan menghapuskan segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang angkat persembahanmu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan kau rasa teman, ya. Angkat persembahanmu. Sama-sama kita mengucapkan Lehono kudo kudu debata. Lehono kudo peleaku tu debata. Mari kita bernyanyi. Tiada yang lain
Kita berdoa. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Marilah kita pulang dan kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat minggu. Jangan ada yang berdesak-desakan. Santai saja berjalan. Ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang ya. Oke.